Apakah Anda kenal dengan gambar-gambar tersebut? Ataupun pernah langsung berurusan dengan oknum-oknum yang mirip seperti yang tertera? Gambar tersebut berkenaan dengan peminjaman online yang ilegal. Dalam video ini, marilah kita telusuri apa itu peminjaman online, bagaimana peminjaman online itu sampai ilegal, dampak dari peminjaman online ilegal, cara menghindarinya, dan solusi apabila Anda sudah terlibat. Halo. Baiklah, kamera aktif. Kita akan mulai menjelaskan apa itu pinjaman online. Dikutip dari Wikipedia, pinjaman daring adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara daring. Pinjaman online umumnya dilakukan dengan telepon genggam dan melalui aplikasi legal. Contohnya Investri, Amarta, Dompet Kilat, dan Kimo. Selebihnya Anda lihat di website resmi Otoritas Jasa Keuangan yang tertera di atas. Apa sih bedanya pinjaman online legal dan ilegal? Dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan, perbedaan utamanya yaitu tidak terdaftar dan diizinkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Cara mencari tahunya yaitu melihat tanda-tandanya. Tanda besarnya yaitu cara kontak ke Anda. Contohnya melalui SMS dan aplikasi chatting seperti WhatsApp. Saya akan menjelaskan faktor-faktor terjerumusnya seseorang ke dalam pinjaman online ilegal. Faktor utamanya yaitu faktor ekonomi. Berdasarkan grafik yang terlihat, terdapat bahwa angka pengangguran di Indonesia lumayan tinggi dan memuncak pada tahun 2020. Selain itu, angka kemiskinan di Indonesia juga cukup tinggi. Faktor yang lainnya yaitu kemudahan untuk pinjaman online, terutama secara ilegal. Berdasarkan gambar ini, dapat dilihat dari tahun ke tahun, kata kunci pinjaman online mulai dikenal dari tahun 2010-an berdasarkan tren dari Google. Dampak utama pinjaman online ilegal yaitu dampak ekonomi. Contoh kasus dapat dikutip dari situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam paparannya, Fedi menyampaikan ada seorang guru di Malang, Jawa Timur yang awalnya cuma pinjam 2 juta bisa menjadi hutang 280 juta. Caranya gali lubang, tutup lubang ke lembaga pinjaman online ilegal. Hingga ada 141 lembaga yang ia pinjami. Dari kutipan di atas, terdapat juga dampak lain yaitu penumpukan bunga. Selain dampak ekonomi, juga ada dampak psikis bagi nasabah di mana peminjam tersebut tidak memperhatikan perasaan supaya terhindar dari pinjaman online ilegal, yaitu dengan tidak berhutang. Tapi bagi yang terpaksa untuk berhutang, lakukan dengan pinjaman yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan yang tertera di atas. Selain dari hal tersebut, agar kita tidak langsung tergiur dengan pesan-pesan hutang yang katanya mudah dan bunganya rendah, terutama jika pesan tersebut pesan SMS. Apa sih yang bisa kita lakukan ketika terjerumus ke dalam pinjaman online ilegal? Berdasarkan postingan dari Otoritas Jasa Keuangan, hal utama yang bisa kita lakukan yaitu bernegosiasi untuk meringankan hutang yang dimiliki. Setelah itu, lunasi hutang-hutang tersebut meskipun dicicil. Selanjutnya, apabila sudah jatuh tempo dan tidak mampu bayar, maka hentikan upaya untuk mencari pinjaman baru untuk membayar hutang lama. Namun, apabila peminjam melakukan ancaman teror, intimidasi, dan pelecehan, maka blokir semua nomor kontak yang mengirimkan teror. Setelah itu, laporkan kepada pihak berwajib jika yang mengirimkan teror tersebut terus berlanjut setelah diblok.